Jungsin hampir tidak percaya jika Tuhak ternyata masih hidup. Namun pada kenyataannya kekasihnya itu muncul di hadapannya. Tuhak menyuruh Jungsin untuk berhati-hati dengan Cholwung dan keluarganya karena mereka orang jahat. Ia telah menemukan bukti keterlibatan mereka dalam kematian ayahnya. Bahkan Tuhak memberitahukan siapa pelakunya. Akan tetapi Jungsin merasa tidak percaya. Ia tidak yakin jika Cholwung terlibat sebab ia orang baik. Tuhak sangat geram hingga menggebrak meja. Tapi Tuhak bisa memaklumi selama ini Cholwung banyak membantu Jungsin. Hingga akhirnya Tuhak memberitahukan sebuah rahasia jika dulu waktu di Yosu, Cholwunglah yang telah membunuh dan bukan dirinya. Mendengar itu hati Jungsin hancur. Setelah itu ia meminta penjelasan teman-teman Tuhak sendiri. Di sisi lain Tuan Go menemui teman-teman lamanya karena mendapatkan tugas dari Tuhak, yaitu mengambil alih semua properti yang dimiliki Yojin. Mendengar nama itu teman-temannya ketakutan. Mereka tidak ingin berurusan dengan pemerintah. Tapi setelah dipikir-pikir dia adalah target besar. Jadi setelah ini mereka berencana untuk pensiun sebagai penipu. Tuhak mempersiapkan segala sesuatu untuk membalas dendam. Dari mengumpulkan koneksi hingga mengumpulkan uang dengan cepat. Sementara itu di sisi lain, Man-ok bertanya kepada Cholwung kenapa ia ingin menyingkirkannya. Jawaban Cholwung sangat singkat, ia tidak suka dengan parasit. Man-ok selama ini mengumpulkan banyak uang dari memeras dan korupsi. Tapi Man-ok sangat cerdik dan memukul balik Cholwung bahwa ada buku skandal besar yang bisa menghancurkan keluarganya. Serta Man-ok mengetahui jika Cholwung dulu pernah membunuh. Sementara itu, Yojin juga berniat menyingkirkan Man-ok. Tapi tentu saja ia ingin melakukannya tanpa diketahui oleh siapapun termasuk Cholwung. Yojin sepertinya mendapatkan angin segar mengetahui Man-ok telah memeras dan korupsi. Jungsin menemui Tuhak dan mengaku mengerti apa yang dirasakan kekasihnya itu. Tapi satu hal yang tidak dia inginkan yaitu Tuhak membalas dendam. Tuhak disuruh mengingat kembali janjinya di masa lalu jika ia tidak ingin ada pertumpahan darah lagi. Jelas bagi Tuhak ini tidak adil. Ia dan keluarganya telah menjadi korban, sementara ia harus memaafkan pelakunya. Yojin menggertak Man-ok sebab ia telah tahu kartunya. Tapi lagi-lagi Man-ok bukanlah orang bodoh. Giliran perempuan itu yang ia tampar, sebab dia tahu pasti siapa yang menyuruhnya untuk membunuh ayah Tuhak. Dan lebih mengejutkannya lagi, dia tahu jika Cholwung bukan putra dari pejabat Huang. Mendengar itu Yojin berpura-pura semua ini hanyalah lelucon. Tapi Man-ok kemudian menunjukkan hasil tes DNA. Keinginan Man-ok di situ hanya satu, yaitu meminta keuntungan 30% dari bisnis yang dijalankan Yojin dan Presiden Direktur Gem. Ketika makan malam, Cholwung kaget ibunya tiba-tiba membela mati-matian si Man-ok. Ia juga berhasil meyakinkan suaminya jika Man-ok memang korupsi, tapi itu karena terpaksa. Alhasil Man-ok tidak jadi dipecat dan justru mendapatkan uang dari pejabat Huang. Madam Cha menemui Jungsin untuk memberikan seluruh sahamnya. Tapi putri angkatnya itu curiga ada udang di balik batu. Asisten Madam Cha memberitahu Jungsin jika ini benar-benar serius. Tak lama dari itu muncullah Tuhak dan temannya. Ternyata selama ini Madam Cha digerakkan oleh Tuhak untuk membantu Jungsin. Sehingga usaha Jungsin itu perlahan-lahan mulai maju. Setelah ini Jungsin tidak berpikiran lagi jika Cholwung yang telah membantunya melainkan Tuhak. Yojin dan Presiden Direktur Gem terus menguasai wilayah strategis. Maka dari itu Tuhak memerintahkan Tuan Go untuk mengambil alih semuanya. Sementara itu di sisi lain Tuhak juga menugaskan Ketua Yom untuk mendekati Man-ok. Sebab di masa lalu mereka memiliki hubungan bisnis yang baik. Akhirnya Ketua Yom mengajak Man-ok untuk bertemu lalu memberinya minuman yang telah dibubukkan obat bius. Sehingga singkat cerita Man-ok disandra oleh Tuhak. Ia pun kemudian diinterogasi apakah benar ia telah membunuh ayah Tuhak. Di tempat berbeda Jungsin juga mengajak Cholwung untuk makan, sekaligus menanyakan apakah dulu Tuhak telah berkorban untuknya. Man-ok kaget melihat Tuhak masih hidup.
Jadi dia tidak bisa membantah lagi bahwa dirinya lah yang telah membunuh ayahnya. Jungsin akhirnya memberitahu Cholwung jika Tuhak masih hidup. Sedangkan Man-ok akhirnya mengaku. Tapi ia kemudian menceritakan kronologi sebenarnya. Cerita kemudian kembali ke 3 hari sebelumnya. Tuhak dan teman-temannya sedang menyusun rencana untuk menghancurkan musuhnya satu persatu. Tuhak akhirnya memutuskan jika orang yang akan ia hancurkan pertama kali adalah Man-ok. Lanjut peristiwa 2 hari yang lalu, di mana Cholwung mengatakan kepada ibunya, Man-ok telah memberitahu jika ibunya itu yang telah membunuh ayah Tuhak. Tentu saja Yojin langsung membantahnya. Lalu terjadilah perdebatan di situ. Cholwung terus bertanya, sedangkan ibunya tidak mampu menjawab. Hingga kemudian pejabat Huang datang dan menceritakan yang sebenarnya. Ia menasihati Cholwung jika apa yang dilakukan ibunya adalah demi dirinya. Di hadapan putranya, Yojin menceritakan jika ayah Tuhak selalu memerasnya. Mendengar itu, tentu saja Cholwung tidak percaya. Baginya, ayah Tuhak sama seperti ayahnya sendiri yang selalu baik kepadanya. Tuhak menghubungi Jungsin lalu menanyakan apakah ia menyimpan buku yang pernah ia berikan. Buku itu buku catatan Tuhak yang menceritakan kejadian sebenarnya di masa lalu. Jungsin menangis sejadi-jadinya. Hingga kemudian buku itu ia berikan kepada Cholwung agar ia membacanya. Jungsin sangat sedih dan sangat kecewa dengan Cholwung. Sebagai sahabat, bagaimana ia bisa melakukan ini? Tuhak telah banyak berkorban, sedangkan Cholwung justru merusak impiannya. Cholwung akhirnya bersimpuh memohon kepada Jungsin agar memaafkannya. Akan tetapi gadis itu justru mengatakan jika lebih baik mereka tidak usah bertemu lagi. Cholwung benar-benar hancur hingga membuat sedih ibunya. Ia pun mengaku telah menceritakan semuanya kepada Jungsin jika dulunya ia adalah pembunuh. Mendengar itu ibunya syok. Tak ingin karir putra kesayangannya itu hancur, Yojin berjanji ia akan membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Hanya saja Cholwung sangat marah, menganggap jika semua yang terjadi padanya adalah kesalahan sang ibu. Jungsin meminta maaf kepada Tuhak. Akhirnya ia mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun begitu, ia pun menawarkan, adakah solusi lain selain balas dendam? Jungsin berjanji jika akan selalu mendampingi kekasihnya itu dalam kondisi apapun. Tuhak mengaku bahagia. Akhirnya salah satu impiannya terwujud, yaitu ketika bangun pagi ada Jungsin yang pertama kali ia lihat. Setelah momen ini, Jungsin membuat kejutan menghadirkan Tuhak di hadapan ibunya. Awalnya ibu Tuhak merasa jika ia telah berhalusinasi. Tapi Tuhak mengatakan kepada ibunya jika benar-benar ini adalah dirinya, dia masih hidup. Ibu Tuhak langsung memeluk putranya itu. Tak ingin kehilangan lagi, ibu Tuhak mengajak putranya untuk tidur bersama. Mereka kemudian berbincang mengingat kembali tentang ayah Tuhak. Man-ok menemui Yojin, mendesak untuk memberinya bagian. Yojin pun tidak punya pilihan lain. Ia takut rahasia yang ia punya akan ia sebar. Ternyata apa yang dilakukan Man-ok ini atas instruksi dari Tuhak. Mereka kini telah bekerja sama. Saat Man-ok disandra, ia dipaksa membuat pernyataan dan kemudian direkam. Jadi mau tidak mau, Man-ok sekarang patuh kepada Tuhak. Dan Tuhak tahu cara memanfaatkan orang ini untuk menghancurkan Yojin. Di sisi lain, Tuhak juga menugaskan salah satu temannya untuk menemui Jaksa Kim. Sementara itu, bisnis perfilman Jungsin semakin lancar. Bahkan seorang jurnalis dan produser dengan sukarela membantunya. Jaksa Kim justru marah ketika teman Tuhak menceritakan mengenai buku skandal besar. Jaksa satu ini memang memiliki temperamen yang tinggi. Diceritakan jika istrinya juga kabur karena sikap buruknya ini. Tapi setelah teman Tuhak menawarkan sebuah rumah gratis untuknya di Seoul, Jaksa Kim baru mulai tertarik. Di hari berikutnya, Tuhak kemudian mengirimkan buku skandal besar kepada Jaksa Kim. Tujuannya adalah jika nanti waktunya sudah cepat, ia diminta mengekspos. Di sisi lain, Tuhak memberitahu bosnya bahwa grup Changsung kemungkinan akan bangkrut. Maka dari itu, bosnya itu dilarang bekerja sama dengan mereka. Bos Tuhak itu kemudian berpikir karena orientasinya hanyalah uang.
Tuanku dan rekan wanitanya diberi tugas Tuhak untuk menjebak Yojin, menawarkan properti murah di lokasi yang sangat strategis. Setelah berhasil, komplotan ini sangat puas karena ini merupakan tugas yang tidak mudah. Orang tua Cholwung sengaja menghadirkan putri dari Presiden Direktur GEM ke rumah sebagai koki. Alasannya agar putra mereka itu melupakan Jungshin. Tapi nyatanya itu tetap saja tidak bisa. Justru putri Presiden Direktur GEM memberitahu Cholwung bahwa ia telah menyelidiki jika Jungshin suatu malam ditemui oleh seorang pemuda. Seketika itu juga, Cholwung kemudian mengutus seorang mata-mata. Dan benar saja, Cholwung menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Tuhak menemui Jungshin. Nah, jika sudah begini, apa yang akan dilakukan Cholwung ya? Jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.